Ya, oke baik. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Baik, saya di sini akan mencoba untuk menyampaikan kembali terkait dengan teknis untuk penyusunan bunga rampai, yaitu kumpulan artikel dari psikolog klinis dalam konteks pelayanan psikologi klinis bagi pasien COVID-19 seperti itu ya. Jadi video ini saya berikan untuk rekan-rekan psikolog klinis yang belum sempat hadir di kegiatan awal kemarin ya, tanggal 9 September 2020. Jadi untuk rekan-rekan psikolog klinis yang ingin bergabung, saya harapkan bisa mendapatkan informasi dari video ini seperti itu ya. Jadi ini saya sampaikan di bagian pertama terkait dengan latar belakang kegiatan kita ya. Jadi ini kegiatan dari bidang Pasienkes dari Bu Dian, Bu Endang ya, juga dengan arahan dari Bu Gamayanti. Jadi memang niat utamanya adalah untuk mempublikasikan atau untuk bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan beragam peran khususnya dalam konteks COVID ini ya, dalam konteks pandemi, beragam layanan psikologis yang diberikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi baik yang dilakukan secara luring ya, secara langsung dengan menggunakan APD ataupun juga secara daring seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita merujuk kepada P2KB, Pedoman Pengembangan Keprofesian Psikolog Klinis ya, ranah praktik profesi bidang kita, klinis, itu tidak hanya pada ranah preventif maupun juga di ranah intervensi atau kuratif, tapi juga sebenarnya masuk di proses publikasi ya, termasuk juga di aspek pengembangan keprofesian. Termasuk di dalamnya adalah penulisan dan publikasi ilmiah, salah satunya dalam bentuk artikel ataupun juga dalam bentuk buku yang nanti akan kita kerjakan bersama seperti itu. Nah, saya diamanahi oleh Bu Gamayanti maupun bidang Pasienkes untuk membantu secara teknis untuk proses penyusunan buku ini. Jadi untuk membantu mengkompilasi sekaligus menjahit artikel dari rekan-rekan psikolog ini semua, dari Bapak Ibu semua untuk menjadi sebuah artikel yang punya kekhasan terkait dengan penanganan selama pandemi COVID-19 ini seperti itu. Ini adalah jumlah SKP ya. Jadi ini sebenarnya adalah bonus. Artinya IPK menyediakan SKP atau kredit poin bagi psikolog klinis yang menerbitkan publikasi dari hasil praktiknya seperti itu. Jadi ada poin tambahnya. Nah, tentu memang dengan banyaknya layanan psikolog klinis di masa COVID ini sejak Maret ya hingga sekarang sudah 7 bulan seperti itu di seluruh Indonesia, dan juga dengan dibentuknya Satgas COVID-19 oleh IPK Pusat ya, dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di Pasienkes, baik di rumah sakit, di klinik, ataupun juga di puskesmas, tentu sudah melakukan beragam pelayanan praktik ya, secara langsung maupun juga secara daring. Nah, tentu pengalaman ini sayang sekali kalau tidak dibagikan atau tidak dikembangkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Tentu dengan adanya artikel atau publikasi nanti, itu bisa memberikan masukan atau mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat umum, kepada profesi lain, atau bahkan kepada pengambil kebijakan, bahwa ternyata peran psikologi klinis sangat penting sekali, khususnya di masa pandemi ini tidak hanya terkait dengan masalah fisik, tapi juga terkait dengan masalah psikologis ya, aspek emosional, aspek perilaku maupun juga aspek kognisinya yang juga terdampak dari COVID ini. Dan tidak hanya langsung pada pasien yang terinfeksi, tapi juga terhadap ring satunya, misalkan kepada nakes, kepada keluarga, support system ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang punya pengalaman tersebut ya, termasuk kalau ada di antara Bapak Ibu yang dengan pengalaman sebagai penyintas ya, jadi pernah terinfeksi, contoh saya seperti itu ya, saya juga pernah mengalami sebagai penyintas terinfeksi kemudian pulih seperti itu. Nah, tentu ini akan sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana dinamikanya seperti itu. Jadi layanan langsung maupun yang secara daring. Terus timbul pertanyaan nih, kalau saya baru pernah menerima klien daring satu terus gimana? Gak masalah, terkait dengan artikel nanti kita bisa kembangkan seperti itu ya.
Jadi layanan daring itu juga sebenarnya menarik karena memang sudah lama sebenarnya konseling daring, tapi menjadi booming kembali dalam konteks pandemi ini dan tentu sangat bagus kalau Bapak Ibu tuliskan pengalaman tersebut disertakan dengan beberapa referensi seperti itu. Jadi tidak masalah, jangan khawatir, oh saya kan baru nerima klien satu, bisa masuk nggak, bisa nulis nggak? Bisa, bisa banget. Yang penting nanti diberikan penguatan dari sisi aspek konseptualnya seperti itu. Nah, sehingga nanti sasaran pembaca yang kita harapkan adalah dari psikolog klinis, dari mahasiswa psikologi ya, dari awam non psikologi, juga tidak menutup kemungkinan terhadap ilmuwan maupun pengambil kebijakan, termasuk pemerintah ya, yang terkait juga dengan kajian psikologi klinis atau clinical psychology seperti itu tujuan kita. Nah, nanti harapannya proses kompilasi ini akan berbentuk bunga rampai. Jadi kalau kita merujuk pada peraturan kepala LIPI ya tentang pedoman KTI, bunga rampai itu merupakan suatu topik permasalahan dengan pendekatan dari beberapa aspek atau perspektif keilmuan. Dan dalam hal ini kita kan sebenarnya dalam perspektif klinis ya. Sehingga nanti masing-masing bab itu memang punya judul sendiri, tapi nanti akan dirangkai ya, akan di-create oleh editor ya, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang punya satu tujuan yang sama seperti itu. Jadi meskipun nanti artikelnya berbeda-beda secara kasus maupun secara penulisan, akan dirangkai dalam beberapa judul subbagian yang sama ya, entah mungkin nanti misalkan penanganan secara daring, ada yang luring, atau bahkan mungkin pengalaman pribadi psikolognya sebagai seorang penyintas ya, dan nanti akan kita publikasikan seperti itu tujuannya. Dan tentu karena ini kompilasi artikel berdasarkan pengalaman empiris Bapak Ibu semua ya ketika berpraktik, memang tujuan kita dengan gaya penulisan artikel populer. Artinya Bapak Ibu bisa untuk melihat atau mengamati gaya penulisan seperti misalkan artikel di koran ya, atau di majalah, atau mungkin artikel psikologi yang juga muncul misalkan di Kompas setiap hari Minggu seperti itu ya. Jadi memang gaya artikel yang kita buat tidak seperti gaya penulisan di jurnal ya, atau mungkin buku teks, sedikit lebih ringan, tapi tetap tidak menanggalkan esensi referensi ilmiahnya seperti itu. Nah, ini ketentuan-ketentuannya ya. Jadi dibuat dengan bahasa Indonesia, panjang artikel sekitar 8 sampai 10 halaman A4 ya, sekitar 3.000 kata. Itu belum termasuk dengan daftar pustaka maupun CV singkat. Oh maaf, bukan CV, biodata ya, dari penulis seperti itu. Dan nanti akan saya contohkan di video yang lain. Nah, kemudian strukturnya secara umum itu adalah ada pengantar, latar belakang, isi, dan penutup. Kemudian ini teknisnya bisa Bapak Ibu pahami di materi ini ya. Kemudian tentu ini harus merupakan artikel baru ya, yang belum pernah dipublikasikan di media manapun, atau kalau Bapak Ibu mencuplik atau mensitasi artikelnya sendiri yang pernah terbit mungkin di media institusi atau mungkin media yang lain, tentu nanti harus dengan menggunakan kutipan atau sitasi ya. Jadi merujuk pada artikel ini dengan penulis siapa, tahun berapa, dibuat di situ, supaya tidak nanti terkena isu-isu terkait dengan auto plagiasi ataupun juga untuk plagiasi. Nanti setelah artikel terkumpul, editor akan melakukan similarity check namanya, dengan harapannya bisa maksimal kesamaannya di angka 20%. Ya. Lebih dari itu gimana? Nah, kalau lebih dari itu nanti tentu akan dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki seperti itu. Ini sedikit tips singkat untuk membuat sebuah publikasi ya. Jadi saya katakan dengan teknik obsesi, ada observasi, referensi, konsepsi, eksekusi, dan publikasi. Nah, yang paling penting sebenarnya di tahapan awal, tahapan observasi maupun di tahapan referensi. Jadi contoh nih, ada pengalaman lapangan terkait dengan pasien COVID. Psikolog menerapkan prinsip dukungan psikologis awal ya, atau psychological first aid, atau mungkin memberikan teknik stabilisasi. Ini kalau yang langsung ya, yang langsung berhadapan. Pertama itu adalah temanya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat draft ya, kira-kira apa nih yang akan saya buat, apakah saya akan fokus pada isu mikronya ya, dinamika yang dialami oleh pasien, atau mungkin saya akan fokus pada isu makro nih, yang dikaitkan dengan aspek lain yang lebih luas, seperti misalkan keluarga, komunitas, ataupun mungkin juga aspek biopsikososial, seperti itu. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu, karena artikel ini tentu harus menggunakan referensi ya, jangan berpatokan dengan referensi dulu, tapi tentukan dulu apa topik yang akan saya tuliskan, apa yang akan saya buat.
baru nanti cari referensi yang mendukung atau yang supporting referensinya. Jadi seperti itu. Jadi jangan belum punya topik nih, tapi kemudian bingung cari referensi, tidak ya, kebalik alurnya, tapi tentukan topik terlebih dahulu, baru Bapak Ibu menentukan referensinya apa ya. Jadi referensi pada supporting untuk menguatkan argumen yang dimiliki oleh penulis seperti itu ya. Nah, kemudian artikel yang ini yang akan kita buat ini tentu akan lebih baik, lebih menarik bila Bapak Ibu menyertakan tips atau pedoman praktis yang dapat diaplikasikan oleh pembaca awam. Jadi misalkan nih, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penyintas misalkan atau oleh pasien COVID, kira-kira apa supaya mereka bisa lebih bisa meningkat nih kemampuan untuk pulihnya secara emosional begitu. Karena pasien COVID kan tentu tidak hanya secara fisik ya, tapi juga karena ini adalah virus yang baru, informasinya masih luar biasa berseliweran simpang siur, sehingga juga itu menimbulkan stres baik secara emosi maupun juga secara kognisi bagi si pasien seperti itu. Ini referensi Bapak Ibu ya, jadi dari bisa buku teks, bisa buku ajar, bisa jurnal, bisa dari media massa, bisa dari PPTGJ, DSM, jadi banyak sekali referensi yang bisa digunakan ya. Boleh nggak saya ambil dari YouTube, dari Wikipedia gitu ya, nggak masalah, tapi tentu nanti porsinya harus lebih kecil untuk pengantar ya, diutamakan dari sumber primer, seperti misalkan buku teks. Ketika Bapak Ibu mengangkat tentang COVID misalkan, Bapak Ibu bisa mengambil mungkin referensinya dari WHO begitu barangkali ya, atau mungkin dari buku teks Psychology of Pandemic misalkan, seperti itu diperbolehkan ya. Jadi itu yang kita gunakan. Supaya apa? Supaya dapat dipertanggungjawabkan kutipan atau referensi yang kita ambil. Kalau kita ngambil dari media sosial, tentu kan akan susah untuk dipertanggungjawabkan ya, karena semua orang bisa posting. Tapi kalau dari buku teks, dari jurnal kan sudah ada proses uh, review yang dilakukan oleh si penulis tersebut. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini referensi bisa secara luring, secara offline ya, Bapak Ibu baca buku teks atau mungkin jurnal silakan. Tapi sekarang juga sudah sangat dibantu sekali oleh Google secara digital ya, Google Scholar. Bapak Ibu tinggal cari itu scholar.google.com gitu ya. Kemudian bisa masukin topiknya seperti ini misalkan, dan kemudian akan muncul langsung sekian puluh topik yang bisa dibaca terkait dengan artikel kita misalkan mau nulis tentang pandemi COVID kesehatan mental, cari aja. Nah, itu bisa Bapak Ibu tinggal artikel. Jadi sebenarnya ada banyak referensi yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kita nggak bergantung pada referensi yang cetak saja. Ini kriteria artikel, tapi Bapak Ibu nggak usah terlalu berpatokan pada inilah ya. Ini nanti biar buat editor aja. Intinya adalah gaya bahasa, penulisan, pilihan diksi ya. Kemudian juga ada nggak manfaat praktisnya. Nah, ini nanti biar editor yang ngurus lah ini, seperti ini. Ini yang paling penting ya, tanggal-tanggal penting. Jadi kemarin kita sudah memberikan pembekalan tanggal 19 September. Buat Bapak-Ibu yang belum hadir nih, saya berikan kembali untuk video penjelasannya. Kemudian nanti di Oktober ini harapannya bisa waktu Bapak-Ibu buat menulis ya, mumpung juga nih di waktu HKJS juga. Kemudian review, kemudian nanti ada proses editing. Nah, nanti harapannya ketika naskah sudah masuk, kami tim editor nanti bisa untuk kerjasama dengan penerbit ya. Artinya apakah nanti misalkan diterbitkan dulu secara daring ya, daring sih, secara elektronik atau e-book, atau mungkin langsung diterbitkan secara cetak, seperti itu. Jadi harapannya tahun depan bisa cetak nih untuk bukunya ya, atau mungkin dalam format digital, gitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, karena sekarang di IPK juga semuanya sudah menggunakan SIMAK ya, dan juga e-learning atau Sinau IPK, maka untuk bunga rampai ini juga sudah tersedia di Sinau. Bapak Ibu nanti tinggal masuk di Sinau IPK Indonesia ya, kemudian nanti masuk ke beranda, dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa untuk memilih yang PBRI ini, yang lain-lain nanti. Jadi ada pilihan lain-lainnya ya, masuk di pengumpulan tugas buku bunga rampai. Nah, kalau di workshop yang lain nih kadang-kadang kan ada kodenya nih untuk masuk ya atau kunci pendaftaran. Kalau yang ini nggak ada, Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian nanti ada pendaftaran sendiri oleh siswa ya. Silakan klik daftarkan saya, udah gitu aja. Nanti Bapak Ibu akan langsung tercatat sebagai pendaftar atau siswa di bunga rampai ini, gitu ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau menyerahkan tulisan tadi maksimalkan tanggal 31 Oktober tuh bisa langsung diunggah artikel topik COVID-19 ini. Udah, begitu diklik nanti akan langsung muncul menu untuk unggah dari drive ataupun juga dari komputer masing-masing. Seperti biasa kalau attachment di email, seperti itu.
Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami untuk penyampaian singkat saya ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum hadir di kegiatan pembekalan yang di September kemarin, bisa dapat informasi. Kalau ingin lebih lanjut informasinya, bisa kontak saya. Kemudian juga bisa untuk membaca pedoman dan template artikel ini bunga rampai ini ya, yang saya share di grup juga, di grup penulisnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu semua, uh, terima kasih, selamat menulis ya. Yakin dengan artikel yang Bapak Ibu semua buat karena pengalaman itu sangat berharga sekali. Demikian, terima kasih, sehat selalu. Sampai bertemu kembali di grup WA nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.